Apa kau sedang berpikir kah? Apa untungnya buat kita kalau kita serang makmur? Jadi begini Gonto. Memang susah kalau kita serang makmur. Kau punya strategi apa kah? Aku sayang ayah. 33. Sayang adik kakak. 1, 2, 3. Ayo kita angkat. Nggak usah mancing. 1, 2, 3. Sayang semuanya, termasuk juga sayang sama Mas Dharma. Ayo Mas. Maaf Dewi, nggak usah. Biar ini saya yang bawa, karena ini udah jadi tugas saya. Saya benar-benar tidak salah pilih calon suami. Selain Pak Ngadiman Suwiryo, bapak saya, Mas Dharma adalah laki-laki sejati. Dia tidak mau membiarkan saya kecapean karena ngangkat hal yang berat-berat. Dia mau memikul bebannya sendirian. Ya ampun Mas Dharma. Emang dasar perempuan ganjen. Udah saatnya gue ngelawan. Gue nggak boleh diem aja. Udah waktunya nih. Dia berdua gue pisahin. Assalamualaikum Bang Opi. Waalaikumsalam. Bang Opi, Ismet mau nanya dong. Ah, nanya mulu lu, gue banyak urusan. Bang Opi, ini pertanyaan penting. Bang Opi harus jawab. Elah, sepenting apa sih? Ya udah buruan, gue kagak banyak waktu. Ismet abis ngapalin surat pendek. Abis ini, Ismet mau ngapalin lagi Bang Opi. Majuan tuh. Iya dong. Kira-kira surat apa ya yang gampang banget diapalinnya? Supaya Bu Ani makin yuhu sama Ismet. Sama Ismet Bang Opi. Bodo amat. Lu tuh ibadah karena Allah. Bukan karena orang lain. Kagak ngerti-ngerti dibilangin. Ismet ngerti Bang Opi. Maksud Ismet ya biar sekalian gitu. Sekarang gua tanya sama lu ya. Lu hidup di dunia ini buat siapa sih? Buat Bu Ani. Karena Ismet itu diciptakan untuk mencintai Bu Ani. Astagfirullahalazim. Kok Bang Opi malah nyebut? Matt. Gua tanya sama lu sekali lagi. Lu lahir ke dunia ini yang ciptain siapa ya? Kata Bang Apoy, Allah. Kalau lu mati, yang cabut nyawa lu siapa? Allah. Berarti lu milik Allah. Kenapa lu ibadah karena orang lain, bukan karena Allah? Lu masuk surga kagak sih lu? Mau Bang Opi. Tapi kan Ismet tetap pengen yuhuan sama Bu Ani. Ngelatih gua. Ngelatih. Bang Opi, kan Ismet yang capek. Apa Bang Opi yang pegel? Tahu ah. Terus Ismet harus gimana dong Bang Opi? Bang Opi. Bang Opi tenang aja. Siapapun yang baik sama Ismet, bakal Ismet jadiin abang angkat. Lu mau tahu lu harus ngapain? Harus ngapain? Lu ngaca, introspeksi, dan banyak istighfar. Dah, cabut lu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Opi. Surat ancaman ah. Tom, jangan gue gerowokan tuh, jangan kenceng-kenceng ngomongnya. Iya Ang, tapi masalahnya nih gawat darurat Ang, gawat darurat. Berani-beraninya dia pakai ngancem-ngancem Ang. Ang, ini pasti tujuannya ke lu Ang, ke lu. Tapi bentar-bentar, ini pasti kelakuan gondrong kalau kagak koreng nih Ang. Koreng nih Ang. Apa juga ngomongnya begitu Tom. Tapi kan kita nggak boleh nuduh dulu. Bisa jadi ini tuh pancingan buat adu domba kita, Tom. Tapi Ang, kenapa ini ditujukan ke lu, bukannya ke Apoy? Makasih, Tom. Saya nitip Yos ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ang, mana lu? Bang Apoy dan teman-temannya bantu makmur. Semua tahu itu.
Dan pelakunya pun pasti ada hubungannya dengan Gue. Dan gue udah cek, Mbak. Bang Faang itu nggak punya musuh. Seharusnya Bang Apoy yang lebih memungkinkan dapat surat ancaman itu. Bukan Bang Faang. Gua tahu siapa pelakunya. Tapi kenapa dia berani ngelakuin ini ya? Ikut gua. Anak-anak terlihat tidak ada apa-apa. Tidak ada yang mencurigakan. Bang Apoy tahu siapa pelakunya? Suatu kehormatan kayak disamperin Bang Faang. Apa nih, Bang? Kamu nggak jago pura-pura, Ren. Dan saya juga tahu kamu nggak bakal berani nyimpen kertas ini di tempatnya Ovi atau di tempatnya Tommy. Karena Ovi jarang dikontrakan, sementara Tommy tempatnya penuh dengan warga. Tunggu, Bang. Ngai nggak ngerti nih. Abang lagi cerita apa ya? Reng, saya dan teman-teman tahu kalau target kamu tuh gondrong, Reng. Kamu sengaja bikin tulisan ini, biar tulisan ini dibahas sama saya dan teman-teman, dan Kang Rohmat denger kami lagi ngebahas tulisan ini, dan Kang Rohmat terus nyerang gondrong. Iya kan? Rencana kamu bagus, Reng. Nyimpen kertas itu di base camp saya. Cukup berani. Tapi sebenarnya kamu itu pengecut. Penakut! Satu hal yang kamu lupa, Reng. Kamu salah target. Kalau benar rencana kamu ingin meratakan base camp saya dengan tanah, saya pastikan kamu yang masuk tanah duluan. Jadi gondrong pelakunya, Mbak? Bukan. Koreng. Koreng? Tapi kenapa Koreng berani ngelakuin ini ya? Pasti ada hal lain yang bikin Koreng terancam. Berarti ada pergerakan dari gondrong. Baru tadi gue cek, masih aman, Mbak. Gondrong sedang bergerak. Apa kau sedang berpikir kah? Apa untungnya buat kita kalau kita serang makmur? Jadi begini, Gondrong. Memang susah kalau kita serang makmur. Kau punya strategi apa kah?
Bukan Untung yang diperdaya sama you berdua.